Halo, kali ini saya akan bikin video diri sendiri lagi ya, lebih tepatnya memfilmkan diri sendiri. Kalau sebelumnya saya bikin pakai HP, kali ini saya bikin dengan menggunakan kamera action cam ya. Action cam yang akan saya pakai yaitu dari Insta360, yaitu Insta360 One RS Twin Edition. Twin Edition artinya twin, kembar ya. Jadi ada dua lensa dalam satu action cam ini. Lensa biasa dan juga lensa 360. Jadi saya dikirimin lagi ya kamera Insta360. Kalau sebelumnya Insta360 One X2, kali ini dapat Insta360 One RS yang Twin Edition. Untuk sebelumnya saya nyobain sambil bikin video sinematik. Video lengkapnya di sini. Dan yang buat RS Twin Edition ini saya mau bikin film, nyobain buat bikin film pakai kamera ini. Filmnya ya tentang diri saya sendiri pastinya ya, biar simple. Saya yang meranin, saya yang nyuting, saya yang jadi behind the scene, kameramen, saya juga yang edit, semuanya saya. Maruk sekali saya. Kalau kita bandingin syuting diri sendiri pakai HP dan juga pakai kamera 360 ini ya pastinya akan lebih gampang pakai kamera 360 ini karena view angle-nya 360. Jadi kita bisa scaling, kita bisa pasca produksinya itu kita bisa leluasa untuk mengambil angle-angle dari mananya. Sedangkan kalau handphone kan udah fix di situ ya. Cuman di sini karena ada dua lensa, nggak cuman lensa yang 360, karena ada juga lensa yang biasa di sini. Untuk pembuatan filmnya saya pakai dua-duanya, pakai yang 360 dan juga pakai yang lensa biasa. Karena saya syuting sendiri dan meranin sendiri ya, jadi saya untuk konsepnya akan bikin simple aja. Tapi saya juga pengen ada unsur-unsur kejutannya gitu lah ya, biar filmnya itu cukup menarik. Dan tentunya saya juga manfaatin fitur-fitur dari Insta360 ini, yang salah satunya adalah invisible stick, atau sticknya itu nggak kelihatan ketika kita syuting. Walaupun kita pegang stick itu nggak kelihatan. Jadi ini akan menarik karena walaupun kita syuting sendiri akan kelihatan kayak ada kameramennya. Nah kalau biasanya saya nampilin behind the scene-nya terlebih dahulu, kemudian hasilnya. Kali ini saya pengen nampilin hasilnya dulu, baru behind the scene-nya. Ini dia. Motor kenapa nih? Alah. Aduh. Dasar motor butut. Sepi lagi. Nggak ada sinyal. Kayaknya lewat sini lebih cepat nih. Hati-hati ya.
Tolong. Tolong. Maaf ya, agak sadis tadi ya. Jiwa psikopat saya agak keluar di situ. Oke, untuk shot yang kayak drone yang ngikutin saya ketika naik motor itu, saya pakai selfie stick ya, biar sticknya itu nggak kelihatan karena ada fitur itu di Insta360, dan saya jepitin di antara tas dan punggung. Saya taruh jepitin di celana gitu lah. Ya agak gimana gitu ya, cuman yang penting hasilnya kan. Selanjutnya kita tinggal atur view angle yang mau kita pakai. Di sini saya pakai aplikasi Insta360 yang bisa kita install di laptop maupun di PC. Kita juga bisa ngeditnya itu di HP ya, pakai aplikasi Insta360 di HP juga ada. Oh ya, untuk settingnya saya pakai mode manual. Jadi saya atur secara manual ISO-nya, kemudian shutter speed-nya dan lain-lain itu saya atur manual karena saya nggak pengen pakai auto yang nantinya itu bisa berubah-ubah tingkat exposure-nya. Jadi saya nggak pengen itu. Saya pengen hasilnya bisa stabil. Dan untuk fokusnya saya nggak perlu mengatur lagi, ini udah pakai autofokusnya juga udah oke. Untuk adegan yang di perjalanan naik motor itu semuanya pakai lensa yang 360 ini ya, 360 ini di depan dan di belakang. Nah setelah saya turun dari motor, adegan motor mogok itu saya juga combine pakai lensa yang biasa ini. Jadi saya kombinasikan ya antara lensa 360 dan lensa biasa. Untuk shot naik motor dari samping itu saya juga manfaatin selfie sticknya, invisible sticknya ini menarik banget. Saya jepit ya untuk selfie sticknya, didudukin ya di motornya. Dan itu bisa dapat view angle dari bawah, dari low angle. Jadi ini kelihatan kayak ada kameramennya, padahal cuman saya jepitin aja, cuman saya dudukin aja. Untuk shot yang agak close ke muka saya itu ada dialog atau ada suara ya, saya ngeluarin suara, tentunya dialog dengan diri saya sendiri. Jadi saya perlu mic tambahan biar suaranya jernih. Dan untuk bisa menambahkan mic di kamera Insta360 One RS ini kita perlu alat tambahan, perlu aksesoris tambahan. Yang pertama itu adalah mic adapter ini ya. Ini kan cuman ada Type-C. Biar kita bisa memasukkan jack 3,5 mm ini ya, kita perlu mic adapter ini. Kita masukin di Type-C-nya. Saya masukin di sini. Selain ini kita juga perlu shoe atau dudukan buat kita naruh receivernya. Karena di sini saya pakai mic wireless, jadi saya perlu naruh receivernya, receiver dari mic-nya. Transmitter saya pakai, receivernya ada di kameranya. Nah di sini saya memerlukan shoe tambahan ini yang saya pasangkan, tempel aja gampang. Dan untuk mic-nya saya pakai mic lavalier yang saya tempelin ke badan saya, nggak saya jepit kayak gini ya. Kalau saya jepit kayak gini kan kelihatan ya pakai mic. Nah di sini saya tampalin pakai lakban. Nempelinnya ya bisa di badan, tapi bisa juga di baju. Lebih aman kalau tempelnya itu di baju ya, lakbannya. Kalau di badan itu bisa lepas sendiri ya kalau kita keringetan. Di adegan motor mogok ini saya sudah mulai pakai lensa yang biasa. Saya ganti lensa yang 360 jadi lensa yang biasa. Dan untuk modenya atau settingnya tetap manual ya biar hasilnya maksimal. Dan untuk mode videonya saya pilih bukan yang mode video biasa tapi mode widescreen yang udah 6K. 6K gede banget. Dan juga saya suka karena mode ini gambarnya itu nggak terlalu fisheye atau cembung. Jadi ini akan lebih cocok buat film. Pakai lensa biasa dan mode widescreen 6K ini saya juga ambil beberapa variasi angle biar hasil videonya itu lebih menarik. Dan saya cuman pakai selfie stick dan pakai mini tripodnya yang bawaan itu buat berdiriin kameranya. Nah ini perlu hati-hati banget, terutama ya untuk medan yang nggak datar ya, agak miring itu biasanya agak-agak goyang lah, kurang stabil. Jadi harus hati-hati. Takutnya apalagi ini ada receiver yang agak berat dan juga ada angin, itu bisa aja kameranya jadi jatuh. Jadi perlu hati-hati. Setelah mogok kan saya jalan tuh. Nah di situ saya juga ganti lagi pakai lensa yang 360 ini. Biar saya dapat view angle yang lebih landscape, yang lebih lebar, yang lebih pilihannya lebih variasinya lebih banyak. Pakai selfie stick ya,
dan nggak kelihatan, invisible stick. Jadi ini ngebantu banget. Memakai selfie stick ini bikin videonya itu lebih wah. Beberapa adegan yang cuman diem aja saya pakai lensa biasa ini dan modenya widescreen. Tapi kalaupun saya pakai lensa yang biasa ini tapi saya jalan, itu saya pakai mode video yang nggak widescreen, yang mode video biasa. Karena kalau saya pakai mode video widescreen yang 6K ini, stabilisasinya itu nggak aktif. Jadi kalau misal saya mau ambil shot sambil jalan, sambil pegang kameranya, ya saya harus pakai mode video biasa biar stabilisasinya itu aktif, biar videonya halus. Nah, di adegan yang pas saya pingsan itu ya, saya cuman pegangin kameranya aja. Ini pakai mode widescreen ya, jadi goyang-goyang nggak masalah karena memang ya unsur orang pusing itu kan gambarnya nggak terlalu stabil ya, nggak masalah. Jadi saya juga ngikutin kameranya jatuh, saya jatuh kameranya juga jatuh, jadi kelihatan lebih dramatis aja sih. Dan di shot terakhir yang muncul saya yang lain itu, entah dari mana datangnya itu saya cuma naruh kameranya itu di tanah ya, di rerumputan lah, dan kemudian saya injek. Tentunya nggak saya injek beneran ya, deket aja. Nanti kalau injek beneran ya rusak kameranya kan. Sayang. Untuk shot POV atau point of view yang saya kayak mau pingsan itu, yang videonya ngeblur-ngeblur kemudian ada kayak ngedip-ngedip itu saya lakukan di editing. Dan di tahapan terakhir editing ini itu ya sangat penting ya, karena kita menata shot-shot yang sudah kita ambil tadi, itu di finishing. Kemudian untuk aplikasinya yang saya pakai yaitu Insta360, aplikasi Insta360 untuk merubah file dari 360 ke MP4 biasa yang kemudian saya masukin ke Adobe Premiere. Dan saya ngedit fullnya di Adobe Premiere Pro. Di sini saya nggak main efek-efek ya, cuman coloring dan cutting-cutting biasa aja, sama sekali nggak ada transisi dan lain-lain. Ini pure lempengan aja. Cuman saya kuatin di ceritanya, di filmnya. Dan back sound dan sound effect juga peranannya sangat penting di film ini untuk bisa membuat suasananya itu lebih dapat. Tentunya masih banyak fitur-fitur yang bisa kita explore dari Insta360 One RS ini. Bentuknya kecil, satu kamera dengan dua lensa, jadi pakai satu kamera aja kita udah bisa dapat variasi angle yang macam-macam. Ukurannya juga kecil, mau dibawa kemana-mana, dibawa traveling itu juga enak banget, dan bisa juga bikin film kayak saya tadi. Sendirian pun juga bisa, nggak masalah. Iya kan, Bro? Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan yang berminat sama kamera ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.